sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita review dulu pembelajaran minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Nah, coba minggu lalu kita belajar tentang laju reaksi dan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Ada yang masih ingat apa itu laju reaksi dan apa faktor yang mempengaruhinya? Laju reaksi itu besaran perubahan konsentrasi reaksi dan konsentrasi zat hasil reaksi persatuan waktunya, Bu. Dan salah satu pengaruhnya itu dari konsentrasi zat. Nah, betul sekali. Jadi kemarin kita sudah belajar salah satu faktornya itu konsentrasi. Untuk hari ini kita akan belajar faktor yang kedua. Apakah penasaran faktornya apa? Penasaran. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita perhatikan nih gambar ini. Ada yang tahu perbedaannya apa? Yang sebelah kanan saya, Bu, pendek itu singkongnya, Bu, kecil. Yang sebelah kiri panjang, Bu, panjang-panjang. Nah, betul. Jadi perbedaan dari kedua gambar ini adalah perbedaan ukurannya. Kira-kira apa ya pengaruh perbedaan ukuran terhadap pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar pengaruh luas permukaan bidang sentuh reaktan terhadap laju reaksi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak diharapkan bisa memprediksi pengaruh perbedaan ukuran zat terhadap laju reaksi sebelum melakukan pengamatan. Jadi nanti ini dulu, memprediksi dulu, membuat hipotesis. Nah, setelah melakukan hipotesis, dianalisis pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan simulasi digital dan gamifikasi. Jadi cara baru nih Ibu kemasnya. Nah, setelah nanti kita belajar simulasi, bisa menjelaskan kembali hubungan antara ukuran partikel, luas permukaan, dan teori tumbukan terhadap laju reaksi. Selain itu, kita juga harus bisa merefleksikan si luas permukaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman kita hari ini ada buku dari Kemendikbudristek, juga ada LKPD yang sudah Ibu share di grup ya. Nanti sambil berjalan boleh diisi. Nah, ini untuk dua teman utama kita, ada Jeniali dan Etnova gitu. Jadi sekarang kita main game untuk belajarnya. Nah, jadi ceritanya ada seorang pembuat peyem atau perajin peyem A kita sebut. Dia tuh membuat peyemnya fermentasinya lama banget. Nah, aku adalah seorang peyem yang sedang mencari kode rahasia peyem. Jadi kan peyem tadi itu merupakan salah satu budaya khas Bandung, betul? Sudah pernah pada mencoba? Belum. Belum serius? Nanti cobain, enak banget ya, betul? Nah, gimana kita mau bantu gak nih dia kebingungan gimana cara fermentasi biar cepet? Mau bantu? Oke, kita mulai ya, siap? Oke, mulai. Jadi, sudah berpuluh-puluh tahun aku membuat peyem dengan cara tradisional. Konsumenku sangat suka terhadap produknya, tapi aku punya sebuah masalah. Proses produksi peyemku sangat lama. Maukah kalian membantu untuk mencari solusi? Mau. Kita mulai penelitiannya, oke? Nah, jadi ditemukan dalam sebuah map ada kunci dan kertas yang berisi angka. Kita harus membuka salah satu lokernya untuk mengetahui petunjuk selanjutnya. Nah, tadi angkanya berapa? 216. Coba kita tolong dipahami. Nah, ada yang mau bantu Ibu untuk memecahkan? Apa, Ibu? Iya, tunggu ini dulu. Coba kita cari. Itu. Apa coba dibaca? Luas permukaan. Apa ya kira-kira? Nah, luas permukaan. Silahkan duduk kalau terima kasih. Nah, jadi apakah kalian pernah mendengar kata luas permukaan? Nah, Jadi luas permukaan tuh kode rahasia perajin B. Jadi si perajin A pengen belajar nih ke perajin B. Kira-kira apa ya pengaruh luas permukaan dan alasannya kenapa luas permukaan itu yang selalu perajin B perhatikan dalam pembuatan peyem. Penasaran? Penasaran. Ingat terus ya, kodenya apa? Luas permukaan. Nah, ada yang mau bantu Ibu untuk pasangin nih radionya? Cepet dong kalau mau, oke? ya maaf Ibu. Ya, dimasukkan ke sini.
Peyem. Habis itu kamu perlu memperhatikan Ukuran. Klik. yang hal ini berpengaruh terhadap Maju. Reaksi. yang juga erat kaitannya dengan Teori tumbukan. Satu lagi Sa. Tadi apa? Fermentasi. Nah, coba surat yang disusun oleh Ali apakah sudah benar? Kita cek ya. Nah, tadi betul kan surat yang disusun Ali bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama tadi luas permukaan, laju reaksi, teori tumbukan, dan juga fermentasi. Nah, sebelum kita menghubungkan keempat hal ini, kita coba lihat bagaimana proses pembuatan peyem. Selama melihat proses pembuatannya, anak-anak juga mengisi LKPD ya. Jadi nanti sambil berjalan diisi dugaan-dugaan kalian langsung dituangkan di LKPD. Siap menonton? Siap. Oke. Abdi teh lagi di daerah Palasari Ciater Subang nih. Di sini salah satu sentra besar pembuatan peyem. Karena jika kiriman atau hangat, peyem akan berjamur dan sudah tidak bisa untuk dimakan. Nah, ini udah selesai proses pembuatan Nah, jadi peyemnya. sudah selesai itu tadi difermentasi sampai jadi peyem. Kira-kira tadi ada yang memperhatikan nggak terkait si singkongnya itu ketika dia direbus bagaimana penataannya? Boleh? Jadi itu peletakan singkongnya di yang paling bawah itu untuk ukuran yang lebih besar, terus ditumpuk sama singkong yang ukurannya lebih kecil, Bu. Nah, tadi dijelaskan karena yang lebih besar itu dia matangnya lebih lama, jadi itu sebuah strategi. Nah, apakah ada nih hubungan antara tadi peletakan singkong dengan materi kita hari ini? Kalian silakan tuangkan dugaan kalian di LKPD. Oke. Sambil menuangkan dugaan, kita hari ini akan mengeksplorasi, kita akan coba simulasi pembuatan peyem dengan game lagi nih. Mau pada lanjut nih game? Oke, siap mulai ya? Coba kita klik. Nah, ini jadi etnovar itu dibuat oleh kakak tingkatnya Ibu. Nah, ini kita akan masuk ke lab virtual. Tuh. Nah, kita lihat lebih detail bagaimana setiap variabel mempengaruhi proses fermentasi. Siap mulai? Kita mulai simulasi lengkapnya. Loading. Oke. Nah. Nah. Ada yang mau bantu Ibu untuk simulasi pembuatan peyem? Boleh? Nah, kita sekarang kan faktor laju reaksinya adalah Nah, tadi di video ada perbedaan dua ukuran. Apa aja? Kita mulai dari yang besar dulu, boleh? Nah, coba kita lihat singkong ini dibagi menjadi berapa bagian. 8. Digodok. Nah, raginya kita pakai ragi segar, 3 gram ragi dan 1 kilogram singkong. Coba kita lihat, kalau misalnya dipotongnya besar, itu berapa lama proses fermentasinya? 3 hari paling Bu. 3 hari. Berapa 5 hari 2 jam, sangat lama. Kita coba bandingkan dengan yang ukurannya kecil ya. Boleh Bu. Nah, coba kita yang kecil kita lihat dia akan memotong berapa bagian. Tapi kalau dipotongnya sama Bu. Belum, sabar dulu. Oh iya. Tuh. Oh, iya. Kesabaran. Udah potong lagi tuh. Nah, itu dipotong lagi menjadi lebih kecil lagi. Nah, Untung. Dari tape jadi tape. coba kita pakai raginya tetap ragi segar. Untuk masanya tetap 1 kg tadi singkongnya dan raginya juga 3 gram. Coba kita lihat kalau misalnya ukurannya kecil, berapa lama nih fermentasinya? 3 hari mungkin. 2 hari. Sehari berapa jam? 1 hari 14 jam. Tahu. Perbedaannya sangat jauh. 4 hari lebih cepat. Boleh, silakan dok. Terima kasih ya Zahra. Nah, jadi tadi di surat yang Ali susun ada apa aja? Ada luas permukaan, Bukan. teori tumbukan, laju reaksi, dan fermentasi. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana proses tumbukannya berlangsung. Jadi, tumbukan itu akan berlangsung antara glukosa dan ragi. Glukosanya itu ada di pati singkong. Jadi, yang akan bertumbukannya glukosa dan ragi. Coba kita lihat tumbuhannya seperti apa. Nah, tumbuhannya seperti ini. Ketika glukosa dan ragi saling bertumbukan, maka
methanol dan karbon dioksida. Nah, jadi apakah dugaan kalian benar tadi ketika menonton video? Benar, Bu. Ada yang menyampaikan dugaan dan setelah membuktikannya seperti apa? Sama sih, Bu, kayak ini tadi. Gimana? Coba. Jadi kalau pakai ukuran yang besar tuh ternyata bakal lebih lama. Terus pakai ukuran kecil tuh bakal lebih cepat. Karena kan tadi sesuai tuh dengan logika yang tadi tuh, kalau misalnya lebih kecil tuh pembukaan itu lebih banyak. Nah, betul. Jadi, nah ini ibu sudah membuat gambar. Jadi kalau misalnya besar kan dia tumbukannya cuma di area yang sebelah sini aja, cuma sedikit. Tapi ketika dipotong menjadi lebih kecil, dia bisa masuk ke sisi-sisi yang lebih kecil lagi, sehingga tadi tumbukan yang kayak tadi itu lebih banyak dan menghasilkan energi yang cukup lebih besar untuk membuat laju reaksinya lebih cepat dan proses fermentasinya juga menjadi lebih cepat. Betul sekali. Menarik. Coba setelah kita melihat video, setelah kita menyusun solusi, apakah kalian sudah menemukan solusinya untuk pengrajin A? Sudah. Ada yang mencoba masuk ke rumahnya untuk gimana nih solusinya? Takut. Yuk kamu berani. Nah tadi apa tuh passwordnya? Masih ingat? Betul. Coba kalian gitu. As. Dua. Mas. Asik. Validate. Nah betul ternyata. Nah setelah tadi kita belajar banyak hal, coba kita susun apa aja yang kita pelajari hari ini untuk memberikan solusi ke perajin A. Coba kita baca dan susun solusinya bareng-bareng. Coba dibaca dulu. Tadi yang pertama itu apa dulu kalau mau membuat? Memotong singkong menjadi ukuran partikel yang lebih kecil sebelum diberi ragi. Nah betul, coba setelah dipotong tadi apa nih hubungannya? Kalau misalnya udah dipotong jadi kayak gimana? Ukurannya makin kecil. Membuat total luas permukaan bidang sentuh singkong menjadi lebih besar. Tadi kan kalau dipotong kecil, luas permukaannya jadi lebih besar. Wis. Apa tuh pengaruhnya kalau misalnya luas permukaannya lebih besar? Itu luas permukaan. Permukaan yang besar ini membuka lebih banyak area bagi partikel ragi untuk saling bertumbukan dengan presisi. Nah, Cocok. terus kalau misalnya sudah bertumbukan, Meningkatkan tumbukan efektif ini mempercepat laju reaksi fermentasi sehingga kayu menjadi lebih cepat matang untuk menulis. coba. Kayak Yang bawahnya dulu banyak, semakin banyak area terbuka. Nah, cocok. Nah, jadi semakin banyak area yang terbuka, frekuensi tumbukan efektifnya akan semakin Meningkat. Drastis, Bu. Asep. Coba dicek. Nah, Nah, betul. Nah, tadi kalian sudah mengisi LKPD kan? Untuk tadi perkiraan apakah betul atau tidak. Nah, coba sekarang kalian hubungkan tadi bagian-bagian kecil dimulai dari ukuran partikel, luas permukaan, dan teori tumbukan terhadap laju reaksi dalam pembuatan peyem. Coba kalian isi LKPD-nya boleh secara berkelompok untuk mendiskusikan hubungan antara ketiga ini. Boleh berkelompok, waktunya 5 menit ya. Kelompok 5. Aku. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tanya ke ibu ya. Ya. Apakah ada kesulitan di sini? Aduh. Ini sudah 5 menit, apakah sudah selesai? Sudah, boleh kembali ke kursinya masing-masing ya. Nanti kamu yang jawab ya, Putra. Nah, semuanya sudah berdiskusi? Nah, coba ibu minta satu orang. Jadi, jelaskan apa hubungan antara ukuran partikel, luas permukaan, dan teori tumbukan terhadap laju reaksi dalam pembuatan peyem. Ada yang mau jawab? Boleh, Aulia. Dari hasil diskusi tadi, potongan singkong yang lebih kecil itu memiliki ukuran partikel yang lebih kecil sehingga menghasilkan total luas permukaan bidang yang jauh lebih besar dan terbuka dibandingkan dengan bongkahan yang besar. Berdasarkan teori tumbukan, luas permukaan yang besar ini membuka lebih banyak area bagi ragi untuk menempel sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan efektif antara partikel ragi dengan pati singkong. Banyaknya tumbukan efektif itu otomatis mempercepat laju reaksi sehingga peyem menjadi lebih cepat matang. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Aulia. Ada yang mau menambahkan? sama Bu. Sama Ibu kurang. Nah, betul. Jadi, semuanya bisa memahami hubungan antara ukuran partikel, luas permukaan, teori tumbukan terhadap laju reaksi. Nah, LKPD-nya sudah diisi ya. Sekarang kita kembali ke
Nah, jadi tadi hubungannya itu ada 3 ya, antara ukuran partikel dulu. Ukuran partikel yang kecil akan menciptakan bidang sentuh atau luas permukaan sentuh itu jadi lebih besar. Nah, dengan bidang sentuh yang lebih besar ini, jadi peluang partikel reaktan atau tadi antara glukosa dan raginya itu akan bertumbuhannya semakin banyak karena dia kan lebih banyak partikelnya. Si luasnya itu jadi semakin besar gitu. Jadi, tumbuhan yang efektifnya itu akan meningkat drastis. Nah, si tumbuhan yang efektif meningkat drastis ini akan berpengaruh terhadap laju reaksi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Ketika lajunya semakin cepat akan menghasilkan fermentasi peyem yang lebih cepat juga. Tadi sudah dibuktikan di Etnova. Sekarang kuis. Sudah siap? Kuis. Cuma sedikit. Semangat dong, semangat. Oke. Sekarang kita lanjut kuis ya. Siap ya semua? Wih. Ali aku. Oh ini mah dari Abjad nggak sih? Abjad nama? Oh enggak, ada Putra Ali. Enggak. Fauzil maju ke depan, ibu ada hadiah. Nah ini motivasi untuk teman-teman semua biar bisa kayak Fauzil. Tepuk tangan. Roti. Satu kelas. Kosong. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kita tidak cuma belajar tentang laju reaksi, tapi Ibu harap kita bisa merefleksikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagian-bagian kecil ini akan menyusun sesuatu yang besar. Jadi, tidak akan ada suatu hal yang besar tanpa suatu hal yang kecil. Jadi, Ibu harap anak-anak semua bisa melakukan hal-hal positif walaupun kecil, karena itu bisa berdampak besar di kemudian hari. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau satu orang menyampaikan simpulan dari pembelajaran hari ini. Aku. Jil, maju Jil. Boleh, Pak Uzil? Maju kan? Ya boleh di situ. Kesimpulannya yaitu luas permukaan bisa mempercepat laju reaksi karena memungkinkan untuk partikel saling bertumbuh karena luasnya permukaan tersebut. Nah, betul. Jadi kan tadi karena partikelnya semakin kecil, jadi luas permukaannya itu semakin besar. Jadi yang bertumbukan bisa semakin banyak sehingga laju reaksi bisa semakin cepat. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Jelas, Bu. Cukup jelas. Bu mau nanya Bu, aku tuh tadi kan ngeliat di website tentang simulasi pembuatan peyem. Nah terus di situ tuh ada suhu, itu tuh ngaruh gak sih ke laju reaksi? Ngaruh nggak sih? Nah, betul. Jadi untuk faktor suhu ini merupakan salah satu faktor yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bermain game lagi. Jadi diharapkan mempersiapkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Sebelum pertemuan ditutup, boleh saya untuk memimpin doa. Baik Ibu. Dulu setelah melaksanakan kegiatan, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Sebelum kalian keluar ruangan, mohon diperhatikan tidak ada sampah di sekitar area tempat duduk kalian. Baik, Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.